nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita lagi santai-santai. Kita akan sedikit daripada membahas macam-macam sihir dan ciri-cirinya. Pertama, sihir tafriq, sihir perceraian. Jadi misi utama dari sihir ini untuk mencerai-beraikan, menggagalkan atau menghancurkan keharmonisan sebuah hubungan suami istri, baik antara ayah dan ibu, baik antara ayah dan ibu bapaknya, tempat bisnis, jual beli, perniagaan, hingga menceraikan pasangan suami istri yang sah. Ciri-ciri penderita ini, pertama, perubahan sikap yang drastis dari suka jadi benci, atau anak yang membangkang sama ibunya atau bapaknya, membenci dan mencurigai semua orang yang menolongnya. Akad jual beli selalu batal. Terjadi perselisihan, pertikaian, pertengkaran di dalam rumah tangga disebabkan hal-hal yang kecil. Suami istri tidak betah di rumah, suasana rumah menjadi panas, sering terjadi percekcokan dan pertengkaran dan sebagainya. Alhasil dia mempunyai marah yang tidak terkendali. Yang kedua, sihir mahabbah, sihir cinta. Semua sihir itu yang berkaitan dengan masalah cinta ini dikenal dengan pengasihan atau pelet, atau bisa juga dikenal dengan guna-guna. Sihir ini bekerja untuk memunculkan rasa cinta yang berlebihan terhadap korban sihirnya. Semisalnya seseorang istri yang ketakutan suaminya beristri lagi, atau agar suami atau istri semakin cinta terhadap pasangannya, atau seorang laki-laki menyihir seorang wanita agar mencintai atau semakin mencintainya, dan sebaliknya, hingga ia pergi ke dukun untuk menyihirnya atau melakukan sihir sendiri dengan ritual tertentu. Kadang-kadang pelaku sihir ini juga tidak tahu bahaya apa yang akan terjadi pada pasangannya. Ciri-ciri penderita sihir ini, minum dulu. Bismillah. Jadi minum berdasarkan minum Rasulullah. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Itu menghancurkan ikatan-ikatan atau buhur-buhur sihir, kalau ada buhur sihir di dalam tubuhnya dan energi negatif dalam tubuhnya. Kita lanjut. Ciri-ciri penderita sihir yang kena mahabbah adalah punya rasa cinta atau kerinduan hendak berhubungan seksual yang menggebu-gebu. Cintanya sangat setiap hari, setiap saat, setiap detik ia mengingat seorang itu terus, dan tidak bisa ditahan ingin segera melihatnya, bertemu dan berhubungan seksual dengan si pelakunya itu. Habis itu rasa sakit yang berkepanjangan seperti pusing, sakit pundak, lambung, hingga alergi yang luar biasa akut. Rasa benci kepada semua orang, terutama kepada lawan jenisnya, kecuali orang yang menyihirnya. Itu adalah sihir mahabbah secara ringkas ya. Yang ketiga, sihir khumul, sihir pengacau pikiran. Sihir jenis ini bekerja mengacaukan pikiran otak manusia dalam kondisi akut. Bisa menimbulkan kegilaan karena jin bersarang di otaknya, di saraf otaknya. Ciri-cirinya selalu minder total, senang menyendiri, dan benci keramaian, kadang hendak berkumpul orang banyak diam, linglung, galau, gundah, cemas berlebihan. Ini bisa juga disebabkan sihir yang dikirim dukun jin dan diletakkannya bertetap di otaknya.
sakit di bagian kepala terus menerus di bagian kepala biasanya selepas asar. Nah, itu adalah sihir khumul, pengacau pikiran. Yang keempat ada sihir hawatif, sihir bisikan. Sihir ini merupakan salah satu penyebab penyakit kegilaan. Nah, seperti ada yang membisiki terus. Jin-jin yang dikirim mengganggu pendengaran korban dengan membisikinya dengan sesuatu yang menakutkan atau suara-suara orang yang dikenalnya, orang-orang yang dikenalnya yang sebenarnya tidak ada. Ciri-cirinya sering mimpi menyeramkan, mimpi seseorang memanggil-manggil namanya dan mimpi jatuh dari tempat tinggi, mendengar suara-suara yang tidak terlihat bendanya yang seakan-akan berbicara dengannya dalam kondisi sadar atau setengah sadar, selalu was-was berlebihan, terutama ketika wudhu atau sembahyang, ragu dan curiga berlebihan terhadap orang-orang yang sebelumnya sangat dicintainya. Ada lagi mendengung telinganya. Yang kelima, sihir jalb wa tahyij, yaitu sihir pengundang dan pengendali. Jadi sihir ini adalah sihir yang sangat jahat, menyerang gadis-gadis muslimah. Sihir ini mampu mengundang dan mengendalikan, menarik wanita. Jadi ini pengundang lawan pengendali untuk berjalan ke rumah dukun atau penyihirnya. Ciri-cirinya rasa panas di bagian kemaluan, dadanya juga. Selalu terbayang wajah seseorang memanggil-manggil namanya dengan penuh kerinduan, adanya ketakutan, dan juga adanya kekuatan yang mengendalikan atau mengubah keinginannya. Asalnya hendak ini timbul taubah untuk berjalan menuju rumahnya, asalnya hendak menuju rumahnya timbul klien. Nah, ini adalah sihir pengendali, sihir jalab wa tahyij. Perubahan emosi juga di sini yang sangat drastis, membantah pada ayahnya, ibunya, bahkan suaminya jika wanita tersebut sudah menikah. Kasus lainnya juga seorang ibu muda pergi meninggalkan suami dan anaknya yang kecil ke suatu tempat menuju dukun, tinggal di sana dan dikembalikan setelah 3 bulan jadi mangsanya atau menjadi liar, maksudnya hiperseksual jika tidak bertemu dengan si penyihir atau si penyihir telah mati. Nauzubillah, kejahatan sihir ini Masya Allah memang ada. Yang keenam yaitu sihir ta'tilul jawaz, penghalang jodoh. Sihir ini bekerja menghalangi jodoh baik dengan masuk ke dalam tubuh muslimah ataupun mengintai dan mengubah pandangan setiap laki-laki yang mendatangi untuk melamarnya, juga merubah keinginan hatinya. Jadi hatinya gundah gulana. Sihir ini merupakan penyebab banyaknya para wanita muslimah yang gagal untuk menikah. Apalagi sampai umpamanya umurnya sudah di atas 30, 35. Nah, ini kebiasaan. Sihir ini juga menjadi bagian terbesar dalam terjadinya perceraian di tempat kita. Karena jika wanita tersebut berhasil menikah, maka rumah tangganya dibuatlah tidak tentram, berkelahian terus. Bisa juga dia bekerja sakit terus, sedang ramai umpamanya orderannya, lalu ketika banyak orderan dia sakit, lalu pusing, lalu marah-marah kepada anak dan suaminya. Juga ini termasuk daripada sihir ta'tilul jawaz. Ciri-cirinya pusing, migrain sepanjang waktu, pada mau sembuh diobati juga, sampai mau sembuh melihat lelaki yang datang seperti buruk rupa, sesak napas, sesak di dada, dari asar hingga malam. Apalagi gelisah saat tidur, karena mau guring, bisa juga perih rahimnya, lambungnya dan punggung bagian bawah, banyak berpikiran negatif. Yang ketujuh, sihir marid, sihir sakit. Sihir sakit ini bekerja menyakiti terus menerus di salah satu anggota tubuh saraf, lumpuh di salah satu organ tubuh, dan tidak berfungsinya salah satu panca indera secara terus menerus atau menahun.
Biasanya jin yang dikirim masuk ke otak dan tinggal di pusat pendengaran, penglihatan atau saraf-saraf seperti kaki, tangan yang menyebabkan buta, lumpuh, tuli atau bisu, baik permanen atau terus-menerus atau sewaktu-waktunya. Jadi pernah kita meruqyah sering lah orang yang kurang mendengar akhirnya diruqyah ada perubahan. Orang yang tidak melihat setelah diruqyah ada perubahan walaupun tidak 100% perubahannya. Nah, apapun itu sihir atau penyakit medis, Al-Quran lah sebagai penyembuh yang kita yakini. Yang kedelapan ada sihir nazib, sihir pendarahan nih nah. Sihir ini terjadi kasus pada wanita. Cirinya sering mengalami pendarahan setelah darah haid yang rutin. Ya Allah, terhenti nih. Ya rutin aja, sekalinya timbul pendarahan terus. Kadang sampai 1 bulan. Cara kerja jin ini ya sangat jahat lah. Ia masuk ke dalam tubuh, berjalan melalui darah seperti Nabi sabdakan, setelah jin mencapai rahim, maka ia meloncat hingga pembuluh darah pecah dan menimbulkan pendarahan. Waliyadu billah. Banyak kasus pendarahan dan keguguran berulang atau sakit saat haid yang berlebih yang sembuh dengan ruqyah. Yang mengganggunya keluar setelah diruqyah, setan yang mengganggunya itu keluar. Ini tidak heran karena Rasulullah SAW pernah bersabda ketika ditanya Hammah binti Jaish tentang istihadah, pendarahan yang sesungguhnya. Pendarahan inilah tentang istihadah. Sesungguhnya istihadah itu adalah goncangan di antara goncangan-goncangan syaitan. Nah, jadi ada campur tangan syaitan. Sihir rabat, sihir ikatan. Yang ke-9 adalah sihir rabat. Sihir ini biasanya terjadi pada wanita yang sang istri ini tidak bisa digauli oleh suaminya. Diikatnya lah sebagai alasan yang tidak dikehendaki sang istri. Dalam kondisi parah, kedua pihak istri itu terkunci, seakan-akan terkunci saat mau melakukan hubungan suami istri. Diikatnya. Jadi kasus ini bisa ada yang 8 tahun tapi belum bisa melakukan hubungan suami istri, akibatnya menjadi tidak punya keturunan. 8 tahun sudah kawin atau beberapa tahun sudah tapi tidak pernah berhubungan suami istri. Ini ada yang mengikat sehingga si istri nggak bisa berhubungan. Sihir ini juga bisa bekerja pada sistem penerangan langsang di otak hingga korbannya tidak menikmati hubungan suami istri. Bisa juga ya, tidak suami istri atau suaminya hambar jadinya berhubungan kepada pasangannya. Sihir ini juga bekerja bisa membuat wanita tiba-tiba haid saat mau berhubungan suami istri. Yang ke-10 sihir adamul injab. Nah, ini sihir mandul namanya. Sihir ini sudah terjadi sejak masa Rasulullah masih hidup dan mulai hijrah ke Madinah. Seperti dikisahkan Ibnu Katsir rahimahullah, saat itu umat muslim bergembira atas kelahiran Ibnu Zubair dengan selamat setelah sebelumnya kaum Yahudi mengancam akan menyihir kaum Muhajirin agar mereka tidak memiliki keturunan. Namun Allah membela hamba-hambanya. Jadi jin suruhan tukang sihir ini biasanya bekerja merusak hormon-hormon pada laki-laki atau merusak janin di rahim wanita. Oleh karena itu yang mandul ini itu bukan hanya istrinya yang diruqyah tapi suaminya juga, karena bisa jadi hormon pada lakinya itu dirusak oleh jin. Nah, ciri-cirinya keguguran juga bisa berulang kali tanpa disebabkan penyakit medis. Keguguran, sakit berkepanjangan di sekitar rahim, tidak dapat keturunan setelah nikah bertahun-tahun padahal dokter menyatakan bahwa suami istri ini subur. Setelah dicek ya, terdapat tanda-tanda gangguan sihir dan jin pada istri. Apa tanda-tanda? Ya, mimpi buruk sering seperti itulah. Nah, mungkin ini sedikit daripada macam-macam sihir dan ciri-cirinya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat ya, sehingga kita dapat mengetahui dan berhati-hati
lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, dan senantiasa memperbanyak membaca sholawat. Insya Allah semua ketaatan kita akan menjadi benteng-benteng yang kokoh daripada gangguan-gangguan non medis. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.